Pelatihan jarak jauh untuk Inas SP ini seperti maraton drama Korea ya. Bisa dengerin Intama ngomong sambil ngemil. Enaknya sih seperti itu, tapi kalau lama mantengin komputer juga puyeng ya jadinya. Nah, dan di endingnya ya kayak drama Korea menarik ya, ini juga ada pendalaman jadi kita harus wajib belajar sendiri. Tapi pelatihan kali ini udah enak karena ada hari dimana kita di wilayah Indonesia Timur tuh ikut zona masing-masing, jadi tidak perlu ikut WIB. Nah, dengan ini sangat membantu kami sih, minimal jadwal makan kami teratur. Terima kasih. Pertama kali saya mengikuti pelatihan INAS yaitu pada INAS Sensus Penduduk 1990. Pembelajaran jarak jauh INAS SP 2020 ini merupakan pengalaman pertama bagi saya. Dan rasanya pada pelatihan INAS kali ini saya bisa lebih fokus terhadap materi yang disampaikan oleh instruktur. Semoga Sensus Penduduk 2020 dengan probis yang baru di tengah pandemi dapat kita laksanakan dengan baik dan sukses. Dan kita semua tetap sehat selama pelaksanaan sensus penduduk ini. Perubahan metode pembelajaran tentunya memberikan tantangan tersendiri. Bagi saya pribadi, tantangan yang saya hadapi antara lain, pertama, karena persoalan internet connection yang tidak selalu stabil, audio dan video yang saya terima pada saat pembelajaran tidak selalu mulus, terkadang terputus-putus. Yang kedua, tantangan lainnya adalah berkaitan dengan waktu belajar. Memang waktu belajar daripada pelatihan INAS SP 2020 ini tergolong singkat, hanya 2 hari saja. Namun jadwal per harinya itu cukup padat, dari pukul 8 sampai dengan setengah 4 di hari pertama dan pukul 8 sampai dengan setengah 5 di hari kedua, termasuk pendalamannya. Ternyata harus fokus ke layar komputer dalam periode waktu yang cukup panjang tersebut membuat mata saya cukup kelelahan. Kesan tentang pelatihan SP kali ini adalah pelatihan pertama saya yang menguraikan banyak air mata karena mata saya pedih 2 hari berturut-turut di depan laptop. Kemudian pelatihan pertama juga yang menghabiskan banyak kuota dan sedihnya lagi jadi nggak bisa bertemu dengan rekan sejawat se-Indonesia. Tapi itu semua terbayarkan karena apa sih yang enggak untuk kamu, Indonesia. Terima kasih, semoga sukses SP-nya, mari mencatat Indonesia. Kesan yang saya dapatkan selama pembelajaran jarak jauh INAS Sensus Penduduk 2020 yang saya rasakan itu menarik ya, karena dimana biasanya saya kalau ingin menyela pembelajaran untuk menunjukkan pertanyaan, saya tinggal angkat tangan saja kalau dalam kelas, tapi sekarang itu saya harus raise hand dulu atau menuliskan di kolom chat, dimana kalau kita raise hand kadang-kadang tidak terlihat oleh pemberi materi atau terlewat begitu saja, atau juga kalau kita di dalam kolom chat biasanya pertanyaannya akan menumpuk sehingga tidak terlihat oleh yang pemateri, ke skip begitu ya. Tapi kalau secara keseluruhan pembelajaran itu sudah baik, karena memang ini merupakan jawaban dari kondisi Indonesia saat ini. Jadi memang pas dilakukan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Tapi secara keseluruhan menurut saya itu kata yang tepat itu adalah menarik. Terima kasih. Rasanya mengikuti pelatihan jarak jauh terasa cukup aneh. Walaupun udah ada beberapa kali pelatihan yang dilakukan secara jarak jauh, cuman tetap rasa aneh karena pasti saya ngerasa akan lebih enak, akan lebih puas gitu loh kalau pelatihannya secara tatap muka secara langsung, tidak melalui jarak jauh seperti itu. Cuman karena kondisinya seperti ini ya mau bagaimanapun dengan berbagai cara harus tetap kita lakukan untuk tetap ongoing, tetap melaksanakan pelatihan walaupun keadaannya jarak jauh seperti itu. Dan untuk teman-teman yang akan mengikuti, Bapak Ibu juga yang akan mengikuti pelatihan pada gelombang ketiga, saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan dan sukses selalu. Salam mencatat Indonesia.
Kesan saya selama mengikuti proses pembelajaran pelatihan calon instruktur nasional sensus penduduk 2020, ini adalah proses atau kegiatan pembelajaran yang baru bagi saya karena sebelum-sebelumnya untuk pelatihan kegiatan survei atau sensus biasanya dilakukan secara tatap muka, ada diskusi tatap muka antara peserta dengan instrukturnya. Namun pada kesempatan kali ini proses pembelajaran dilakukan secara daring atau virtual meeting antara para peserta dengan Intama. Seru sih. Sebelum dimulainya proses pembelajaran, saya sempat ada beberapa kekhawatiran, misalnya apakah materi bisa tersampaikan dengan baik, kemudian apakah saya juga bisa menerima materi dengan baik, berhubung ini adalah proses pembelajaran yang pertama banget bagi saya melalui proses virtual seperti ini. Namun ternyata kekhawatiran itu tidak terjadi pada saat proses pembelajaran. Proses pembelajaran secara virtual meeting berjalan dengan baik, kemudian diskusi antara peserta dengan Intama pun berjalan dengan baik walaupun tidak bertatap muka, seperti itu. Ada sempat beberapa kejadian yang saya alami pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama, tiba-tiba di kantor ada kejadian mati listrik sehingga saya harus segera mencari cara gimana agar bisa terkoneksi atau terhubung dengan kelas daring. Dan saat itu juga laptop kebetulan posisinya baterainya tinggal sekitar 20%, jadi saya harus mencari cara gimana nih agar bisa tetap terhubung di kelas daring. Namun alhamdulillah ternyata kejadian mati listriknya tidak berlangsung begitu lama sehingga masih bisa ikut terus di kelas pembelajaran. Ini pengalaman baru ya buat kami, terutama di kepulauan. Tapi walaupun tidak bisa bertatap muka dengan pelatih, kami juga nggak khawatir. Jadi harus ke kota takut kena COVID-19. Kalau menurut saya, karena ini ada COVID-19, maka pelatihan yang biasa dilakukan secara tatap muka sudah dilakukan dengan cara daring. Jadi bagi kita yang ada di kepulauan ini sangat menyulitkan karena terpengaruh dengan jaringan yang ada di kabupaten kita di sini yang tidak stabil. Dan kalau boleh juga untuk pelatihan INAS bisa ada pengadaan paket data, karena pelatihan-pelatihan sebelumnya juga kan ada pengadaan paket data untuk setiap peserta pelatihan. Pelaksanaan meeting yang dilakukan sangat efektif dan efisien jika kita fokus dalam pembelajaran. Tapi mungkin ada sedikit masukan juga apakah ini bisa diterapkan atau tidak dengan konten kabupaten kota masing-masing. Semoga ada tindakan ataupun semacam solusi yang terbaik yang bisa kita laksanakan untuk kemajuan dan pelaksanaan di SP 2020. Terkait pelatihan jarak jauh ini, saya sangat berterima kasih kepada para Intama yang telah dengan gamblang walaupun melalui media Zoom meeting dan jarak jauh telah dengan gamblang menyampaikan materinya, dan mudah-mudahan saya khususnya secara pribadi dan umumnya para calon INAS bisa memahami apa yang disampaikan dan sehingga jadi satu pemahaman di mana nanti kita bisa menyampaikan pemahaman tersebut dan bisa dipahami oleh baik KSK maupun calon petugas sensus penduduk di lapangan nanti, sehingga sensus penduduk 2020 ini bisa berjalan dan lancar dan menghasilkan output yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk testimoni PJJ SP 2020 ini sangat menarik, cukup menantang, apalagi dengan banyak konsep yang baru, dan mudah-mudahan nanti ketika kita menjelaskan ke teman-teman KOSEKA, itu KOSEKA bisa mengerti dengan banyaknya konsep yang baru ini, dan mudah-mudahan petugas sensus walaupun mereka pembelajaran mandiri, tapi setidaknya KOSEKA bisa membantu untuk bisa menjelaskan lagi ke petugas sensus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini ya, pembelajaran jarak jauh secara online dan dipadukan dengan e-learning itu sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan ya pada saat di pelatihan KOSEKA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pelatihan secara daring dari segi fleksibilitas lebih enak karena tidak terlalu formal, harus kaku di kelas. Namun di situ juga letak kelemahannya, kita harus pandai-pandai menjaga fokus kita dalam mengikuti materi yang diberikan.
Mungkin itu yang tampak dan paling terasa oleh saya. Terima kasih. Menarik ya, karena sesuatu yang baru dan tentunya ada pembiasaan baru. Yang menarik ini pelatihan dengan jarak jauh ini kita bisa sambil ngemil, bisa sambil minum ya dengan santai, dan bisa belajar mandiri lebih siap ya, karena biasanya kalau tidak jarak jauh ya pembelajarannya pas pelatihan biasanya. Tapi ketika e-learning ini kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Kemudian kita juga bisa melihat rekamannya nanti, itu juga hal yang positif. Terus juga tanya jawab juga bisa di chat, kita bisa melihat historinya, dan tentunya itu juga hal yang positif ya, yang kadang-kadang susah untuk bertanya, kita bisa bertanya secara langsung melalui chat. Masih itu aja testimoni saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembelajaran INAS jarak jauh, banyak hal yang baru saya pelajari, ilmu baru, konsep-konsep baru khususnya di pelaksanaan sensus penduduk 2020. Tentunya menjadi tantangan ke depan bagaimana kita bisa menyampaikan kembali ke teman-teman POSEK. Untuk INAS, saya mohon maaf bila di sesi siang kadang-kadang saya lupa memakai sepatu habis sholat zuhur, dan kadang-kadang juga saya ngantuk karena lupa beli camilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya mengikuti pelatihan jarak jauh kali ini sangat excited dan cukup bagus, tetapi hanya soal kendala di sinyal, sering putus waktu penjelasan dari intamanya. Pembelajaran jarak jauh SP 2020 mantap. Kesan saya terhadap PJJ INAS 2020, semuanya kita harus siapin sendiri, ruangannya, snacknya, makanannya. Tapi banyak positifnya juga, rekaman pembelajarannya kita bisa ulang. Terus selain itu, akses terhadap materinya juga lebih mudah. Pengalaman saya mengikuti PJJ INAS SP 2020, koneksinya itu kadang putus-putus, baik koneksi pengajarnya, koneksi kantor maupun koneksi pribadi sih. Kemudian nggak ada materi cetak, nggak ada konsumsi, tapi positifnya sih bisa lebih fokus karena teman ngobrol pun nggak ada. Kesan saya, e-learningnya menarik dan terstruktur, intamanya cukup jelas, adminnya mantap. Salam sehat, tetap semangat, mencatat Indonesia.